Halo guys, welcome. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan menggali dunia kontrol panel hosting. Apakah Anda pernah merasa kesulitan dalam mengelola hosting website Anda? Jangan khawatir. Di sini kita akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang kontrol panel hosting, mulai dari pengertian hingga dari fitur penting yang harus Anda ketahui. Yuk simak sampai habis. Sebelum membahas lebih jauh tentang kontrol panel hosting, kita harus memahami beberapa istilah penting dalam dunia web hosting. Hosting adalah sebuah tempat di mana file dan data yang diperlukan website disimpan, serta dapat diakses dan dikelola melalui internet. Bisa dibilang, hosting adalah rumah bagi website kita. Tanpa hosting, sebuah website tidak akan bisa diakses oleh orang lain. Misalnya saja, file seperti gambar, video, dan teks di sebuah website semuanya tersimpan di hosting. Website adalah kumpulan halaman pada suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan. Website dapat diakses melalui browser dengan menggunakan jalur internet, misalnya website sekolah, toko online, atau blog pribadi. Semua itu adalah contoh website dengan tujuan yang berbeda-beda. Domain adalah nama atau alamat dari sebuah website. Sama seperti alamat rumah, domain memudahkan orang menemukan website kita di internet. Contoh domain seperti www.google.com atau www.smkxyz.sch.id. Internet adalah jaringan komunikasi yang berfungsi menghubungkan satu perangkat elektronik dengan perangkat lainnya. Internet inilah yang membuat website bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Pada gambar ini, kita bisa melihat hubungan antara hosting, domain, website, dan internet melalui ilustrasi yang sederhana dan mudah dipahami. Ibarat kita membangun sebuah rumah, maka website diibaratkan sebagai rumah itu sendiri, tempat di mana pengunjung bisa melihat isi dan tampilan dari website kita, seperti artikel, gambar, atau produk. Agar rumah itu bisa berdiri, tentu kita membutuhkan tanah. Dan tanah inilah yang disebut hosting. Hosting berfungsi sebagai tempat menyimpan semua file website, mulai dari teks, gambar, hingga database. Lalu, bagaimana orang bisa menemukan rumah tersebut? Nah, disinilah peran domain. Domain berfungsi seperti alamat rumah. Dengan domain, orang tidak perlu mengingat lokasi file yang rumit, cukup mengetik nama domain di browser, misalnya. Maka, mereka langsung bisa menuju ke website kita. Sementara itu, internet diibaratkan sebagai jalan raya yang menghubungkan semua rumah di dunia digital. Tanpa internet, alamat dan rumah tadi tidak bisa diakses oleh siapapun. Jadi, keempat elemen ini saling berkaitan. Website adalah rumah, hosting adalah tanah tempat rumah berdiri, domain adalah alamat rumah, dan internet adalah jalan yang menghubungkannya ke seluruh dunia. Melalui kontrol panel hosting, kita bisa mengatur semua bagian ini dengan mudah. Mulai dari mengelola file di hosting, menghubungkan domain, hingga memastikan website dapat diakses melalui internet dengan lancar.
Setelah memahami istilah dasar tadi, sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu Control Panel Hosting. Control Panel Hosting adalah panel kontrol yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada layanan web hosting. Melalui control panel ini, kita bisa mengelola berbagai hal seperti file website, database, domain, keamanan, software, dan konfigurasi lainnya. Control panel hosting sangat mempermudah kita dalam mengelola server tanpa harus memiliki keahlian teknis tingkat tinggi. Dengan control panel, kita dapat mengelola website hanya melalui browser. Cukup dengan klik dan pilih menu yang tersedia. Misalnya, kita ingin membuat email khusus dengan domain sendiri, seperti semua itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa langkah melalui control panel. Control panel hosting dapat digunakan untuk berbagai jenis hosting seperti shared hosting, yaitu ketika beberapa website berbagi satu server yang sama. VPS atau Virtual Private Server, di mana server dibagi menjadi beberapa bagian virtual dan masing-masing memiliki kontrol lebih besar. Dedicated Server, di mana seluruh server hanya digunakan oleh satu pengguna atau organisasi. Control Panel Hosting menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengelolaan website dan server. Berikut adalah fitur-fitur yang biasanya tersedia. Yang pertama, File Manager memungkinkan kita mengupload, mengedit, menghapus, atau memindahkan file website langsung dari browser, seperti Windows Explorer, tapi berbasis web. Contohnya, upload file HTML atau gambar ke website. Yang kedua, manajemen domain dan subdomain. Mengelola domain utama dan membuat subdomain seperti blog. Nama domain .com. Mengarahkan domain ke folder tertentu di hosting. Contohnya, domain utama untuk toko online, subdomain untuk blog. Yang ketiga, email management. Membuat email profesional sesuai nama domain. Contoh, bisa juga mengatur forwarding email dan filter spam. Yang keempat, database management. Mengelola database MySQL atau MariaDB. Biasanya dilengkapi dengan phpMyAdmin untuk edit database dengan antarmuka visual. Contohnya, database untuk menyimpan data pelanggan di website. Yang kelima, Security Tools. Menambahkan SSL atau TLS agar website lebih aman. Mengaktifkan firewall, proteksi folder, dan pengaturan keamanan lain. Contohnya, HTTPS di browser supaya website lebih terpercaya. Yang keenam, backup dan restore. Membuat cadangan atau backup data website dan database. Bisa merestore kapan saja jika terjadi masalah. Contohnya, backup mingguan untuk mencegah kehilangan data. Yang ketujuh, software installer atau auto installer. Memudahkan instalasi aplikasi populer seperti WordPress, Joomla, Drupal, dan lain-lain. Contohnya, instalasi WordPress hanya butuh beberapa klik. Yang kedelapan,
statistik pengunjung website, menampilkan jumlah pengunjung, negara asal pengunjung, dan halaman yang sering dikunjungi. Biasanya memakai tools seperti Austats atau Webalizer. Yang kesembilan, manajemen resource server. Melihat penggunaan CPU, RAM, bandwidth, dan storage. Fungsinya yaitu mengetahui apakah website butuh upgrade paket hosting. Yang ke-10, pengelolaan DNS. Mengatur DNS record seperti A-record, CNAME, dan Mix record. Contohnya, menghubungkan domain ke layanan email seperti Google Workspace. cPanel adalah salah satu jenis control panel yang paling populer di dunia. Berikut adalah beberapa fungsinya. Memudahkan pengaturan dan manajemen email. Memudahkan pengelolaan file website. Memudahkan konfigurasi keamanan. Memudahkan pengelolaan domain. Memudahkan pengelolaan database. Menampilkan spesifikasi server. Melihat statistik pengunjung website. Menginstal instant script website. Memudahkan konfigurasi modul PHP. Memudahkan proses backup dan restore website. Misalnya, saat kita ingin membuat website sekolah, kita bisa langsung membuat database dan file website dari cPanel tanpa harus mengetik kode perintah yang rumit. Selain itu, kita juga bisa mengatur keamanan website, seperti menambahkan SSL agar website aman diakses oleh pengunjung. Menggunakan cPanel memberikan banyak manfaat, di antaranya tidak perlu pergi ke server secara langsung untuk melakukan pengaturan. Mengetahui spesifikasi server yang digunakan seperti RAM, prosesor, dan disk. Mengatur domain, file, dan database dengan mudah hanya melalui browser. Dengan kata lain, cPanel memudahkan kita mengelola website dari mana saja selama kita memiliki koneksi internet. Kelebihan: mudah digunakan dan dipelajari, lebih efektif, memiliki banyak software yang otomatis langsung diinstal, sudah banyak diuji coba, memiliki banyak panduan online atau tutorial. Kekurangan: banyaknya fitur dapat memperlambat performa. Pengaturan yang sudah diterapkan bisa berubah otomatis. Biaya cukup mahal dan jarang ada yang gratis. Beberapa software bawaan tidak selalu terupdate. Misalnya, untuk pemula, biaya lisensi cPanel bisa menjadi hambatan. Selain itu, jika server yang digunakan memiliki spesifikasi rendah, banyaknya fitur bisa membuat performanya menjadi lambat. Kesimpulannya, kontrol panel hosting, khususnya cPanel, adalah alat yang sangat penting dalam pengelolaan website. Dengan adanya cPanel, kita dapat melakukan banyak hal dengan lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus memahami teknis server yang rumit. Bagi kita yang sedang belajar di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, mempelajari cPanel adalah langkah awal yang baik untuk memahami cara kerja website secara profesional. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi mengenai kontrol panel hosting dapat membantu Anda dalam mengelola website. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin Anda jelaskan lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.